Hukum dan etika bisnis. Etika bisnis adalah keseluruhan dari aturan-aturan etika, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak-hak dan kewajiban produsen dan konsumen, serta etika yang harus dipraktekkan dalam bisnis. Etika bisnis mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang-orang yang menginvestasikan uangnya dalam perusahaan, dengan konsumen, pegawai, kreditur, dan pesaing. Yang selanjutnya ada komponen etika yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada komponen sumber, yaitu kemauan individu, konsensus sosial, dan nilai pribadi. Yang kedua ada komponen mekanik, usaha melalui berbagai metode untuk mencapai konsensus. Yang ketiga ada produk, kesepakatan individu dalam masyarakat. Dan yang keempat ada aliran etika yang dibagi menjadi 2, yaitu aliran deontologi dan aliran teologi. Selanjutnya, ada konsep etika bisnis. Konsep etika bisnis tercermin pada corporate culture atau budaya perusahaan. Menurut Coulter tahun 1997, budaya perusahaan merupakan karakter suatu perusahaan yang mencakup pengalaman, cerita, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh jajaran perusahaan. Adapun hak dan kewajiban konsumen serta produsen. Hak dari konsumen yaitu hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang, hingga hak dilayani secara benar dan jujur. Kewajibannya membaca atau mengikuti petunjuk informasi prosedur pemakaian barang. Serta ada hak dan kewajiban produsen. Haknya hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi tukar barang. Kewajibannya beretikat baik dalam kegiatan usahanya. Kemudian, ada perbuatan yang dilarang bagi produsen, tidak memenuhi atau tidak sesuai standar, tidak sesuai dengan berat bersih, hingga tidak mencantumkan informasi perdagangan barang yang rusak, memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak. Serta ada fundamental etika, sopan santun, integritas, menjaga janji, kesetiaan, kejujuran, menjaga satu sama lain, saling menghargai, bertanggung jawab, mengejar keunggulan, dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah e-commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik di mana para pihak tidak hadir secara fisik. E-commerce juga merupakan singkatan dari Electronic Commerce Transaction. Nah, di sini kami menjelaskan tentang keuntungan dan juga kerugian dari e-commerce. Untuk keuntungan kami bagi menjadi untuk konsumen, untuk produsen, dan juga untuk manajemen. Sedangkan untuk kerugiannya kami bagi menjadi untuk konsumen dan juga untuk produsen. Selanjutnya adalah hukum perikatan. Perikatan adalah yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain, itu disebut hubungan hukum atau legal relation. Perikatan terdiri dari 1. Hukum harta kekayaan, law of property. Kedua, hukum pribadi, personal law. Yang ketiga, hukum waris, law of succession. Yang keempat, ada hukum keluarga atau family law. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat dan negara. CSR sendiri biasanya berbentuk pada bantuan dana untuk pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, beasiswa pembelajaran, dan lain sebagainya. Justifikasi CSR. Yang pertama yaitu sustainability, yaitu perusahaan diharapkan menggunakan metode secara sadar dan proaktif yang tidak membahayakan manusia dan bumi. Yang kedua ada moral, yaitu perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga warga negara atau bagiannya yang baik dan harus berperilaku baik. Yang ketiga ada operasional, yaitu perusahaan sebaiknya beroperasi dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi kepuasan stakeholder dan mempertahankan izin operasionalnya. Yang keempat ada reputasi, perusahaan perlu melakukan CSR karena hal tersebut dapat meningkatkan citra perusahaan. Manfaat CSR meningkatkan citra positif dan memperkuat brand perusahaan di mata publik. 2. Dapat membuka kesempatan kerja sama baru antara perusahaan dengan pihak lain. Yang ketiga dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target CSR.
Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Terdapat dalam Undang-Undang Perpres Nomor 9 Tahun 2009. Lembaga pembiayaan terbagi menjadi 3, yaitu perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang didirikan untuk sewa guna usaha atau leasing, pajak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Yang kedua ada perusahaan modal ventura, adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada perusahaan pembiayaan infrastruktur, adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.